Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan, nama saya Aldo Aula Jasmani dari kelas R7D, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Mata Kuliah Menulis Ilmiah, Dosen Pengampu Bapak Irwan Siagian MPD. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi mengenai jenis kutipan dan cara membuat kutipan. Apa sih itu? Yuk kita simak sama-sama. Sebelum masuk ke pembahasan, ada dua pertanyaan, yaitu apa itu kutipan, lalu apa perbedaan footnote dan body note. Yang pertama, saya akan membahas apa itu kutipan. Kutipan merupakan sebuah pinjaman atas kalimat atau pendapat seseorang dari seorang pengarang atau seorang yang sangat terkenal, baik dalam buku, surat kabar, majalah, ataupun media elektronik lainnya. Nah, informasi berupa data untuk mempermudah penulis dalam mengembangkan karya ilmiahnya. Dalam penulisan karya ilmiah, kutipan ditujukan untuk merujuk informasi berupa pendapat dari para ahli. Dengan adanya kutipan, menunjukkan etika dan kredibilitas penulis. Selanjutnya itu perbedaan footnote dan body note. Footnote ini yaitu biasa disebut dengan catatan kaki. Daftar keterangan khusus yang letaknya terdapat di kaki halaman, biasanya berupa makna, kata, dan rujukan. Ini fungsinya itu ya ada makna, kata, dan rujukan. Lalu body note. Body note ini daftar keterangan khusus yang letaknya terdapat di dalam naskah tulisan tersebut, biasanya berupa rujukan. Jadi footnote itu berada di kaki halaman dan body note itu ada di dalam naskah tulisan tersebut. Jenis kutipan menurut Suryono dan kawan-kawan tahun 2015 halaman 48 menjelaskan bahwa informasi yang disajikan sebagai rujukan dalam sebuah karya ilmiah perlu ditulis sesuai dengan kaidah pengutipan. Ada dua jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Apa itu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung? Kutipan langsung, kutipan yang dilakukan persis seperti sumber aslinya. Kata-kata yang digunakan sama seperti bahan aslinya, atau bisa disebut dengan copy paste. Nah, kutipan langsung ini yang bisa kita terapkan atau gunakan itu, contoh mudahnya yaitu rumus matematika ya. Tidak mungkin rumus matematika itu kita ubah, karena dari awal sampai detik ini rumus matematika tidak dapat diubah sama sekali. Nah, itu untuk kutipan langsung. Selanjutnya itu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini kita hanya mengambil intisarinya saja dari teori yang kita baca. Jadi kita hanya mengambil intinya, tidak berbelit-belit. Itu pengertian dari kutipan tidak langsung. Selanjutnya yaitu cara mengutip. Mengutip kutipan langsung kurang dari 4 baris atau kurang dari 40 kata. Yang pertama, kutipan terintegrasi dengan teks penulis dalam satu paragraf. Yang kedua, jarak antar baris 1,5 sampai 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit tanda kutip. Menurut Suryono dan kawan-kawan, tahun 2015 halaman 48 menjelaskan bahwa keterangan mengenai sumber kutipan yang perlu dicantumkan hanya terbatas pada 1. Nama belakang penulis. 2. Tahun penulis referensi atau sumber rujukan. 3. Halaman yang dikutip. Selanjutnya yaitu mengutip kutipan langsung lebih dari 5 baris atau lebih dari 40 kata.
Yang pertama, kutipan menggunakan spasi 1 menjorok ke dalam atau 1 kali tab. Lalu ditulis rata kanan kiri. Yang kedua, jarak antar baris 1 spasi. Ketiga, kutipan boleh diapit tanda kutip, boleh tidak. Menurut Suparno dan kawan-kawan, tahun 2010 halaman 105 menerangkan kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului. Ditulis 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan dan diketik dengan spasi tunggal. Nah, ini adalah contoh pengutipan pada kutipan langsung kurang dari 4 baris dan lebih dari 5 baris. Nah, kalau yang kurang dari 4 baris ini, jarak antar barisnya kan tadi sudah disebutkan, yaitu 1,5 sampai 2 spasi. Kutipan tuh diapit tanda kutip dan kutipan terintegrasi dengan teks penulis. Nama belakang penulis, tahun penulis referensi, sumber rujukan, dan halaman yang dikutip itu ditulis untuk sumber yang kita kutip itu dari mana asalnya. Lalu kalau untuk contoh pengutipan lebih dari 5 baris ini lebih menjorok ya, atau 1 kali tab, lalu ditulis dengan rata kanan kiri, spasinya hanya 1. Kutipan boleh diapit tanda kutip, boleh tidak. Selanjutnya yaitu cara menulis kutipan yang sebagian dihilangkan. Menurut Suparno dan kawan-kawan, tahun 2010 halaman 105, apabila dalam mengutip langsung terdapat beberapa kata yang dihilangkan, maka kata-kata yang dihilangkan diganti dengan 3 titik. Contohnya seperti ini. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru. Nah, di titik-titik setelah sekolah itu harus kan nama sekolah. Karena kita dihilangkan, jadi pakai tanda titik 3. Selanjutnya yaitu mengutip kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan terintegrasi dengan teks penulis dalam 1 paragraf. Kedua, jarak antar baris 1,5 sampai 2 spasi. Ketiga, kutipan tidak diapit tanda kutip. Menurut Suparno, tahun 2010 halaman 106 menerangkan kutipan tidak langsung merupakan pengutipan yang digunakan menggunakan bahasa penulis sendiri tanpa tanda kutip. Nah, ini adalah contoh mengutip kutipan tidak langsung. Jadi tidak harus dikutip ya kalau kutipan tidak langsung, karena kutipan tidak langsung itu kita hanya mengambil intisarinya saja. Selanjutnya itu pengutipan pada buku terjemahan. Contohnya yaitu seperti ini ya. Jadi nama penulis buku asli, tambah terjemahannya, tambah nama penerjemah, terus tahun terbit buku terjemahan, sama nomor halaman. Selanjutnya itu cara pengutipan pada artikel dalam koran, majalah, jurnal, atau buku bunga rampai. Nah, ini tuh kalian bisa tulis nama penulisnya dulu, terus dalam surat kabar apa, contohnya dalam pos Jawa, tanggalnya tulis, terus pada halaman berapa, langsung berpendapat bahwa bla 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 bla, seperti itu. Selanjutnya pengutipan pada makalah, skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian. Kalian bisa melihat contoh yang ada di layar HP Anda atau layar laptop Anda. Nama penulis, jenis karangan, tahun penulis, dan nomor halaman itu ditulis seperti ini ya. Selanjutnya itu mengutip pada situs dari internet.
Pada dasarnya, mengutip dari website atau sumber elektronik sama dengan mengutip dari sumber tercetak. Jika mengutip dari website atau media elektronik, yang perlu dicantumkan adalah nama penulis, tahun penerbit, kemudian diikuti alamat website atau URL, dan tanggal website tersebut diakses. Menurut Krisna Dwi tahun 2013. Selanjutnya yaitu mengutip pada kutipan dalam buku. Jika mengutip dari buku yang mengutip, nama penulis asli dicantumkan pada kalimat, dan nama penulis yang mengutip dicantumkan pada akhir kalimat kutipan. Simpulan: dalam penulisan suatu karya ilmiah, penulis perlu mencari informasi sebagai bahan penunjang untuk membuat dan mengembangkan tulisannya, agar informasi yang ditulis mengandung kebenaran. Untuk itu, penulis perlu mencantumkan kutipan informasi dari sumber-sumber yang diperoleh dan secara jujur menyebutkan rujukan atas informasi yang dikutipnya. Penulisan ide, pikiran, atau pendapat orang lain tanpa disertai rujukan atau identitas sumber disebut dengan pencurian atau plagiasi. Cukup sekian pemaparan penjelasan materi pada video ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.